hanya berlaku untuk unit-unit tertentu. Nah, jadi ada kondisi tertentu yang menunjukkan atau kondisi tertentu yang memungkinkan dia punya diskon, gitu ya caranya. Nah, di dalam Excel, kalau rumus itu hanya diberikan pada kondisi tertentu, itu kita pakai if. Jadi begini, if kurung buka. Jadi selalu di Excel itu kalau kita menggunakan rumus atau fungsi akan dimulai dengan sama dengan, lalu setelah fungsinya dituliskan harus dilanjutkan dengan tanda kurung buka. Nah, begitu kurung bukanya ketulis, maka Excel ini akan memberi semacam petunjuk gitu ya. Nah, di sini tuh setelah ini kita harus menuliskan logical testnya apa, syaratnya apa gitu. Syaratnya kan jumlah barang harus lebih dari 30. Jumlah barang di mana? Kita klik di sini. Kita sorot jumlah barangnya. Masih di baris yang sama ya. D3 lebih besar dari 30 gitu. Lalu, nah pemisah argumennya, lalu kita lanjutkan berikutnya titik koma. Tapi perhatikan di sini, kenapa saya pakai titik koma? Karena petunjuk Excel di tempat komputer saya itu titik koma. Kalau kita perhatikan ya, di sini tuh ada titik koma. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mengerjakan, perhatikan juga Excel-nya di komputernya masing-masing tanda bacanya apa. Pemisah ribuannya itu karena bisa koma, bisa titik koma, bisa titik. Jadi tergantung dari settingan awal ketika komputer itu diinstal, Excel-nya diinstal, gitu ya. Kalau Indonesia biasanya pakainya koma. Ini karena saya dulu waktu install itu pakainya Inggris, maka dia titik koma. Tapi apapun itu sama. Pokoknya diperhatikan saja saran dari Excel itu apa, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah titik koma dituliskan, perintah berikutnya adalah nilai yang harus kita masukkan jika kondisi di sini bernilai benar. Value if true. Jadi artinya kalau jumlah barangnya di atas 30, maka diskonnya berapa kan gitu ya. Kita tuliskan rumusnya. 10% dari itu kali kalau di Excel gaji pokok. Harga bayar. Nah, bayarnya diklik F3. Sudah, ini berarti rumus kalau jumlah barangnya di atas 30. Titik koma lagi. Nah, yang tebal kan pindah di sini nih. Value if false. Harga nilainya apa yang kalau kita masukkan di sini, kalau ternyata kondisi di sini itu salah. Artinya D3 nilainya kurang dari 30. Atau sama dengan. Nggak dapat diskon dong ya. Jadi ini nggak dapat diskon itu artinya 0. Sudah tutup. Nah, enter. Lalu kita copy lagi. Nah, gitu. Sudah, gitu aja. Jadi, sekarang kita sudah mengisikan kolom bayar, diskon, dan total bayar. Total bayarnya otomatis mengikuti dia. Ya kan? Yang tadinya sama, dia akan mengikuti. Walaupun rumusnya tadi ditulis ketika diskonnya itu masih kosong. Nggak apa-apa. Karena kan kita yang dibaca adalah rumusnya, bukan isinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang berikutnya kita akan mengisi total. Yang akan kita hitung totalnya adalah mulai bayar, diskon, dan total bayar. Nah, total, sebetulnya rumus total itu adalah sum. Sum, kemudian kurung buka. Nah, nanti Excel akan memberitahu angka-angka mana yang mau dijumlah. Kita blok nih, sorot. Ya, sorot, lalu tutup. Nah, segini jumlahnya. Diskon juga kita sum. Nah, tapi di Excel itu ada shortcutnya. Di kanan atas itu ada tanda sigma. Kalau panahnya kita klik, di dalamnya tersimpan rumus fungsi-fungsi yang sering dipakai. Ada sum, ada average, maksimum, minimum, dan lain-lain. Ini di sini masih banyak lagi. Jadi, selain dengan menggunakan mengetik sum, kita juga bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini sumnya diklik. Dia otomatis akan begini. Kalau yang di blok sudah betul, tinggal di enter aja. Nah, ini otomatis akan keisi ya. Sudah. Jadi sekarang sudah
terisi tabelnya, tinggal kita rapikan. Ini kita beri warna ini ya. Ini juga. Nah, kemudian sekarang apa namanya? Kan angka kalau uang itu kan banyak angka nolnya ya. Jadi membacanya kan agak-agak lama. Kalau kita mau membaca itu angkanya 2.500.000 atau 250 ya gitu. Jadi sekarang kita akan tuliskan pemisah ribuan untuk angka-angka yang uang gitu ya. Jadi mulai harga satuan, ini kita blok. Kita mau kasih angka ruka, kita berikan eh, rupiah seperti ini, tanda currency-nya, tanda mata uangnya. Kita blok, lalu klik kanan. Nah, di klik kanan kita pilih format cell. Jadi kita mau memformat selnya. Nah, di format cell itu ada beberapa tab, ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Karena kita mau mengatur format uang, maka kita pilih number, ya. Pastikan tabnya yang aktif number. Nah, di dalam number ini kategorinya banyak. Ada currency, number, dan seterusnya. Sebetulnya kalau currency kan mata uang ya, tapi selain dengan menggunakan currency, kita bisa gunakan accounting. Nah, untuk rupiah, kita gunakan accounting. Bedanya sebetulnya adalah kalau currency, kalau kita pilih currency nih, kita mau beri tanda rupiah juga ada sebetulnya. Cuma simbol rupiahnya tuh nempel, nempel di angkanya. Kalau accounting, rupiahnya tuh sebelah kiri. Jadi kita pakai accounting. Kita cari simbolnya di sini, diklik. Ini urut huruf sebetulnya, jadi kita klik aja R. Nah, paling kejauhan ya. Naik. Nah, nanti dicari RP. Dia sekitar huruf R nih. Nah, ini dia. RP Indonesian. Ya. Diklik. Desimalnya nggak usah. Nanti keluarnya kayak gini. Nah itu seperti ini. Jadi sekarang sudah agak kelihatan kan ya. Nah, sudah kelihatan 250. Karena ribuannya sudah ada titiknya. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita mau rapihkan. Nah, ini kan sebetulnya jumlah barang itu isiannya sedikit. Paling-paling 3 digit. Cuma judul kolomnya itu terlalu lebar gitu ya. Nah, sebetulnya kalau tabelnya kecil sih nggak masalah. Ini yang masalah kalau tabelnya lebar. Jadi ini boros gitu. Sebetulnya tuh kita bisa sempitkan sekian aja nih gitu. Loh, tapi ini kan nggak kelihatan ya. Nah, sekarang kita coba. Kita mau lihatkan yang ini, tapi tidak dengan double klik karena kalau kita muatkan dalam satu baris, ini terlalu lebar. Jadi ini kita sempitkan dulu sampai huruf B. Nah, klik di sini, kemudian klik kanan, masih di format cell lagi, tapi sekarang bukan number, kita ke alignment, perataan. Nah, di alignment di bagian bawah itu ada text control. Kita pilih wrap text, dibungkus gitu. Oke. Nah, nanti kayak gini. Tuh. Jadi dia akan melebar. Nah, ini tinggal dirapikan aja. Ini kan kelebaran ya, disempitkan gitu. Lalu ini kan bawah nih, bawah. Jadi ini akan kita tengahkan supaya tengah-tengah baris ya. Itu yang ini. Kalau ini tengah kolom, kalau ini tengah baris. Nah, jadi biar agak gitu. Oke, ini kita lebarkan sedikit. Ini juga. Nah, ya. Sekarang tinggal menambahkan judul di sini. Ditambahkan judul nota pembelian toko buku anak pintar Jalan Kaligawe KM4. Oke, caranya itu kan ada 3 baris dan 1 baris kosong ya. Jadi kita butuh 4 baris. Sementara di sini hanya satu. Jadi kita perlu 3 baris. Disisipkan 3 baris. Caranya menyisipkan, kita perlu menyisipkan 3 baris. Jadi kita blok 3 begini. 1, 2, 3. Ngebloknya di paling kiri ya. Kemudian klik kanan, insert. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus kita tuliskan toko nota pembelian di sini ya di B1
nota pembelian, lalu toko buku, anak pintar, jalan raya Kaligawe, KM4. Sebentar. Nah, sudah. Nanti baru kita tengahkan. Kalau kita tengahkan begini langsung, nih, kan nggak bisa ya, dia tengah-tengahnya di sini aja. Ini tuh menengahkan sel, padahal kita mau menengahkan ke sini. Nah, jadi setelah ditengahkan ini, kita blok selebar tabelnya, mulai dari kolom B sampai kolom H. Nah, lalu klik di merge and center, tapi di klik panahnya, kita pilih merge across. Nah, jadi nanti dia akan tengah gini. Ini kita tebalkan. Nah, sudah. Sudah jadi ini. Tabel 1 sudah selesai. Nah, ini kan sudah sama nih, kan? Nah, sekarang tinggal disimpan dengan nama Excel 1 NIM, gitu ya. Sudah. Kalau sudah, ini di close. Kita buka lagi file new. Oh, enggak, ding, lupa. Enggak perlu. Ini sekarang, maaf ya, ini saya decline. Karena saya record di komputer saya. Oke, Oke, sekarang ini. Nah, file ini bisa di-download dulu di sini, diunduh. Kita unduh, terus langsung buka ya. Jadi filenya mentah. Mana tadi? Ah, ini. Ini yes aja. Nah, jadi filenya mentah begini. Kita mau buat seperti ini ya. Oke, kita rapikan dulu. Kolom pertama, kolom A-nya kita kosongkan. Jadi kita sisipkan satu kolom. Supaya tidak terlalu ke pinggir, caranya letakkan di kepala kolom ya, di huruf A-nya di sini. Sampai jadi panah hitam. Lalu klik kanan, insert. Nah, biar geser satu. Oke. Lalu kita beri border dulu ya, supaya kelihatan. Sama kayak tadi di blok. Kemudian ini all. Nah, gitu ya. Kemudian ada disisipkan di sini di bawahnya teori tugas UTS UAS itu prosentase atau bobot dari masing-masing jenis nilainya. Nah, caranya kalau kita mau menyisipkan antara baris 8 dan 9 ya, karena kan di bawah tulisan teori nih, posisinya kita posisikan di baris 9. Jadi yang baris bawah, karena nyisip itu nanti turun gitu. Jadi di sini klik kanan, insert. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tambahkan 20%, tugasnya 15%, kemudian UTS-nya 30%, UAS-nya 35%. Dah, kita rapikan dulu judulnya, kita kasih warna beda supaya ngelihatnya gampang. Lalu ini bawah, kita kasih warna beda supaya ngelihatnya gampang. Nah, kan sudah kelihatan agak cekrol gitu ya. Ini kita bold, lalu ini sekalian KS-nya kita tengahkan kayak tadi, di blok selebar tabel, lalu merge and center, tapi pilih yang merge across. Nah, ini tuh kolom-kolomnya hilang sebetulnya untuk menghilangkan, jadi merge gitu ya. Baru kita tengahkan di sini, karena sudah dianggap satu kolom. Kemudian, nah ini untuk ini nomor kita kecilkan, nanti aja. Lalu nama mata kuliah kan kurang lebar ya, double klik. Nah, gini. Nah, ini kita ganti NIM kalian sendiri, NIM Bapak Ibu sendiri ya. Ganti juga. Oh, ini kalau saya masih cukup kayaknya.
Nah, tapi kalau NIM nanti nggak cukup. Misalnya ya, 30, 90, 25, 00, 900 gitu. Masih bisa. Oh, bisa. Oke. Berarti nggak masalah. Nanti kalau misalnya nggak bisa keluarnya itu, nah kayak gini ya. Karena nanti SKS-nya ini dilebar, disempitkan. Karena isinya hanya satu digit, sementara ini terlalu lebar. Jadi disempitkan begini. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu Excel itu keluarnya pagar seperti ini, jangan panik karena dia tidak salah. Itu artinya hanya kurang lebar. Nah, masalahnya kalau ini kita lebarkan, boros lagi gitu ya. Nah, solusinya begini, ini kita sempitkan karena kebutuhan SKS tuh segini aja sebetulnya. Nah, terus kita akali nih yang di sini. Di depannya sini tuh diberi petik satu. Di depan angka 3 diberi petik satu. Enter. Dah. Jadi nanti bisa keluar. Lalu namanya juga diganti nama Bapak Ibu. Nih ya. Dah. Sekarang kita rapikan. Nah, judulnya nih nomor. Tekan 3 baris. Jadikan satu. Jadikan satu baris. Jadi merge. Sorry. Di blok. Lalu merge and center. Klik. Mata kuliah juga sama. Merge and center. SKS juga sama. Nilai merge-nya ke sini. Sampai nilai huruf. Nilai sampai nilai bobot aja sekalian. Nah, merge and center. Nah, udah. Ini akhir, merge and center juga, huruf, bobot, jumlah. Semuanya merge and center. Kita tengahkan di blok, tengahkan di sini. Kalau kolomnya sudah tengah, ini tinggal baris. Nah, gitu ya. Ini nomornya kita tengahkan juga. SKS juga sama, tengah. Angka-angka ini tengahkan. Ini juga sama ya, di tengah semua. Ya. Lalu jumlah SKS nanti tempatnya di sini, IP di sini, jumlah nilai ini. Nilai itu di sini maksudnya. Jadi ini di blok sampai bobot, lalu match and center. Terus dikanankan. Jadi supaya mepet sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita isikan. Kita mau mengisi nilai akhir. Nilai akhir itu adalah hasil perkalian nilai-nilai ini dengan bobotnya. Jadi agama nih dapat nilai 88, tapi dia bobotnya hanya 20%, jadi seperlimanya. Nanti ditambah dari nilai tugas dengan bobot 15%, dari nilai UTS 30%, UASnya 35%. Totalnya tentu 100% ya. Nah, jadi caranya sama, karena ini berlaku untuk semua mata kuliah tanpa syarat, jadi kita langsung aja. Sama dengan nilai agama di sini E10 kali prosentasenya, 20%. Ditambah nilai tugas 90 kali prosentasenya. Ya. Jadi sampai dilihat eh, eh, apa namanya kesorotnya benar atau tidak gitu. Tambah lagi 88 ini kali 30%. Tambah lagi 84 kali 35%. Nah, jadi ini keblok semua nih. Enter. Nah, jadi nilai akhirnya adalah 86,9. Nah, yang bawah sama. 80 kali 20%. 80 kali 15%. Jadi kan sama ya. Kita copy. Loh, kok ribuan, kok nggak koma? Nah, sekarang kenapa begitu? Kita cek. Ini kalau saya ambil di sini ya, saya double klik, nanti rumusnya keluar. Perhatikan yang di blok. Kan harusnya dikalikannya 80 dengan 20% kan? Bukan dengan 88. Ya wajar saja kalau dikalikan dengan data di atasnya persis, maka dia akan bergerak jadi angkanya besar. Padahal maksudnya 80 harusnya dikalikan 20%. Jadi di baris 20%, 15%, 30% itu dikunci. Supaya ketika dikopikan ke bawah, dia tetap nyantol di sana. Gitu ya. Nah, di Excel, cara mengunci sel itu adalah dengan memberikan tanda dolar. Nah, tanda dolar itu, jadi di E10
Ini kan E10, F10, sorry, E9, F9 gitu ya. Jadi ini rumusnya kita kembalikan di yang pertama. E9, F9, G9, H9. Semua sel yang di baris 9 harusnya dikunci. Jadi caranya, letakkan di sini, di antara huruf E dan 9. Setelah itu klik tekan tombol F4 di keyboard. Kalau pakai laptop biasanya Fn F4. Jadi ditambahkan tombol Fn sama tombol F4 itu di atas keyboard itu kan ada kunci F1, F2, F3 sampai F12. Nah, kalau komputer biasa itu langsung F4. Tapi ada beberapa laptop yang settingannya tidak F4 aja tapi eh, disambi dengan menekan tombol Fn. Jadi ada fungsi Fn dan F4 ditekan bareng. Sama kayak punya saya. Saya harus menekan F4 dan Fn bareng. Ini juga begitu. F9, tuh begitu Fn dan F4 atau F4 aja ya, tergantung komputernya ya. Nanti dicobanya F4 dulu aja. Itu akan keluar tanda dolar. Ini H9 juga sama. Nah, kita enter. Kita copy sekali lagi. Nah, sudah betul sekarang. Cuma nggak rapi aja. Ada yang desimalnya satu, ada yang dua, ada yang nggak ada gitu ya. Jadi sekarang kita rapikan sekalian. Caranya, klik tanda koma di sini. Nah, kan hilang nih komanya. Lalu kita munculkan. Di sebelahnya koma itu ada increase desimal untuk nambah. Ini decrease untuk mengurangi. Jadi kita tambah 2. Klik satu, keluar satu, klik 2, keluar 2 desimal. Itu ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi, nilai akhir diisi menggunakan operasi aritmatika penjumlahan dan perkalian tadi ya. Nah, berikutnya kita mau ngisi nilai huruf. Sama kayak di KHS. Bapak Ibu tuh kalau apa namanya nanti setelah akhir semester akan mendapatkan KHS itu ada nilai hurufnya. Nilai hurufnya itu eh, settingannya begini. Untuk nilai angka yang nilainya 86 sampai 100, maka nilai hurufnya A. Kemudian di bawahnya 75 sampai 85,99 ya sebetulnya B. Lalu di atas 60 C, di atas 45 D dan seterusnya. Nah, berarti ini kan ada kondisi tidak berlaku untuk semuanya gitu ya. Ngelihat nilai angkanya itu berapa, baru kita nanti akan mengetikkan A atau B. Jadi kita pakai fungsi if, ada kondisi gitu. Nah, sekarang kita tuliskan if. Boleh huruf besar atau kecil ya. Saya pakai huruf besar. If kurung buka. Nah, logical testnya ini kan. I10 lebih besar. Sama dengan. Jadi, untuk menuliskan yang ring kayak gini, kita perhatikan yang bagian depan aja. Mulai 86 itu berarti 86 ke atas. Jadi, lebih besar sama dengan 86. Titik koma, maka di sel huruf ini kita isi A. A gitu ya. Nah, tapi karena A itu huruf, jadi kalau kita tuliskan A saja, maka dia akan keluar fungsi. Nah, supaya maksudnya itu saya mau nulis huruf A gitu ya. Jadi ini harus dipetik supaya tidak keluar fungsi, tidak keluar suggestion fungsi. Ini koma lagi. Ini rumus untuk A sudah selesai. Jadi if I10 di sini nilainya lebih besar sama dengan 86, maka nilainya A. Gitu ya. Lanjutkan. Rumus yang kedua di atas 75. Jadi kita lanjutkan. If kurung buka I10 lebih besar 75. Oh, tapi 75-nya ikut ya. Berarti ini sama dengan 75. Maka, maka itu titik koma. Di sini nilainya B. Gitu. Rumus kedua sudah jadi nih. Sekarang untuk C. C itu di atas 60. Jadi batas atasnya nggak usah ditulis. Kita lihat batas bawah aja. 60 minimal bisa dapat C. Jadi di sini if lagi I10 lebih besar sama dengan
60, maka di sini nilainya C. Gitu ya. Kemudian, if lagi, untuk D itu minimal 45. Lebih besar sama dengan 45, maka nilainya D. Nah, terakhir kan E. Nah, terakhir E itu nggak usah di if. Jadi langsung aja. Nggak usah if nilainya I10 kurang dari 45, itu nggak usah. Langsung maka E gitu. Kenapa? Karena eh, jadi kalau ada 3 kondisi, maka if-nya 2. Kalau ada 2 kondisi, if-nya 1. Jadi kalau ada 5 kondisi, if-nya 4. Berkurang 1 ya. Kalau ada 6 kondisi, if-nya 5. Kalau ada n kondisi, if-nya n-1. Gitu ya. Nah, lalu kurungnya, sebetulnya kurungnya itu sebanyak kita buka. Setiap kali kita nulis if, kan kita buka kurung nih. Berarti nutupnya harus 4 juga dong. Tapi jangan khawatir. Kalau hanya masalah kurung tuh Excel biar dia bisa nentuin. Ini di enter aja. Nanti dia akan bilang, dia menemukan typo di dalam rumus yang kita tulis. Dan dia menawarkan untuk mengoreksinya. Ya udah kita terima aja. Yes. Nah, otomatis sama Excel ditambahkan. Kurungnya ditambah 3 lagi. Gitu. Jadi kita nggak usah pusing kurungnya harus banyaknya berapa. Satu aja nanti akan dikoreksi oleh Excel. Ya. Ini kita copy ke bawah. Nah, tuh udah selesai. Gitu. Oke. Berikutnya bobot. Bobot itu kalau A4, B3, C2, D1, E0. Jadi ini harus diangkakan bobot ya. Nah, itu kan juga pakai kondisi ya. Kalau A, maka ini. Kalau B, maka 3. Kalau C, maka 2. Gitu. Jadi pakai if lagi. Oke. If, kurung buka, logical testnya mana? Ini. Jika J10 isinya A, isinya itu sama dengan A karena huruf, jadi harus dipetik, maka di sini nilainya 4. Tuh. Jadi A itu 4, B3, C2, D1, E0. Ya. Lanjutkan berikutnya if kurung buka J10 sama dengan B, maka nilainya 3. If lagi J10 nilainya C, maka di sini 2. If lagi J10 sama dengan D, maka nilainya 1. Yang terakhir kan E. Nggak usah di if lagi. Langsung aja kalau E itu 0. Kurung tutup, enter, enter. Kopikan ke bawah. Nah, sudah. Oh, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kolom jumlah. Jumlah itu perkalian bobot dengan SKS. Tanpa syarat. Semua data rumusnya itu. Maka kita tinggal tuliskan rumusnya aja sama dengan SKS kali bobot. Dah. Atau dibalik D10 kali K10 atau K10 dulu kali D10 boleh. Dibolak-balik sama. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal menghitung jumlah SKS sama jumlah nilai. Pakai apa ini? Pakai ini ya, auto sum lagi ya. Klik aja. Enter. Jumlah nilai juga sama. Auto sum, enter. Biar rapi kita tengahkan. Kita tengahkan. Udah. Nah, IP itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah SKS. Itu menunjukkan indeks prestasi nantinya. Jadi sekarang kita ini sama dengan 62 L20 ya. Bagi itu garis miring. Sini. D20. Nah, jadi IP-nya 2,95. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nih, sudah. Ya. Nah, ini kalau sudah disimpan dengan nama Excel 2,
NIM. Nah, oke, jadi hari ini kita sudah belajar mengisikan rumus-rumus sederhana, kemudian if, kemudian bagaimana menyisipkan baris dan kolom, kemudian bagaimana kita menggabungkan baris, menggabungkan kolom, gitu ya, kemudian melakukan format angka pada data yang kita punya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti Bapak Ibu apa namanya mencoba dua latihan itu dengan cara yang sama, yang seperti yang kita lakukan tadi. Nanti videonya, walaupun tadi terlambat sedikit ya, nanti saya share. Di awal-awal saya lupa record. Baik, saya kira itu. Silahkan, monggo kalau ada yang ditanyakan. Oke, Mau tanya, Bu, oke, kalau monggo, if itu silakan. rumus apa ya? Yang mana? If. If, Oke. if itu rumus untuk kalau di dalam datanya itu ada kondisi, jadi ada pilihan gitu. If itu bahasa Inggrisnya jika. Gitu ya, jadi seperti apa namanya membuat nilai huruf dari nilai angka itu kan ada range-nya. Kalau range sekian sampai sekian maka nilainya A. Kalau nilai sekian sampai sekian nilainya B gitu ya. Jadi artinya itu jika. Nah kalau nggak ada kondisi berlaku untuk semuanya maka rumusnya ya biasa aja sama dengan. Tapi kalau ada kondisi ya, jadi nanti di apa namanya di kasusnya itu akan ada pilihan gitu. Kalau ini tuh ini, kalau ini maka oh ini rumusnya pakai if. Gitu ya. Begitu? Gitu. Oke, dicoba dulu nanti eh apa namanya? Nanti kalau sudah lancar kita lanjutkan dengan fungsi-fungsi yang lebih sedikit lebih rumit lagi minggu depan. Baik, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di rumah, eh, lalu kirimkan tugasnya seperti biasanya. Terima kasih atas hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.